Nah, bisa. Muskilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, pada malam tanggal 16 nih, bulan Dzulqa'dah 1438 Hijriah, kita berjumpa kembali untuk mengkaji, mengenal lebih dalam lagi tentang agama kita. Karena ilmu agama ini seperti lautan yang tidak bertepian. Dari manapun kita datang, dari arah manapun, kita akan mendapatkan manfaat darinya. Dan saudara-saudara kita, para jemaah haji, sudah mulai meninggalkan negeri ini. Mereka pergi jauh, tapi Allah berikan kemudahan. Di mana yang dahulunya perjalanan 9.000 kilometer ditempuh dengan jalan laut, sekarang Allah memberikan kemudahan. Dan itu pula yang membuat umat Islam berbondong-bondong untuk datang ke rumah Allah. Kita yang belum berangkat nih, semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, menguatkan iman dan niat serta tekad, sehingga kita bisa berangkat untuk tawaf di rumah Allah dan wukuf di padang Arafah. Dan kita sebagai umat Islam doakan saudara-saudara kita yang berangkat meninggalkan Indonesia untuk bertemu dengan saudara-saudara mereka yang tentunya datang dari berbagai penjuru dunia,
Mereka bukan satu bangsa. Mereka bukan satu benua. Tapi mereka satu hati. Karena mereka sama-sama beriman kepada Allah. Dan kita tahu Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Pembahasan kita malam ini adalah berkaitan dengan interaksi kita sama saudara kita. Sama sesama manusia, apalagi sesama muslim. Dan para jemaah haji itu, mereka memiliki kekhususan. Mereka ditarbiyah untuk menjaga lisan mereka. Mereka ditarbiyah untuk menjaga raga mereka. Mereka dididik, ditempa, dibina untuk menjaga hati mereka. Agar pulang dari Mekah menjadi orang yang lebih bertakwa. Kehidupan ini buat dia lebih bermakna. Dan dia akan pulang untuk memberikan warna yang lebih indah dan lebih baik untuk bangsa dan negeri kita. Oleh karena itu, tatkala berbincang tentang haji, Allah mengatakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang niat berangkat haji dan dia berazam untuk berangkat haji, maka ingat tuh, haji itu nggak ada ucapan-ucapan kotor. Nggak ada tindakan-tindakan kefasikan. Keluar dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan. Keluar dari kemuliaan menuju kepada kehinaan. Wala jidala fil hajj. Dan nggak ada debat-debatan, berbantah-bantahan ketika orang melaksanakan haji. Kita nih yang di Indonesia, yang tidak berangkat haji, maka kita perlu mendidik diri kita. Kalau kita bisa jaga lisan kita ketika kita belum haji, insya Allah ketika musim haji, Allah akan kasih haji yang mabrur. Karena dosa-dosa itu kita tinggalkan. Kita biasa meninggalkannya ketika di Indonesia. Apalagi kita berada di tanah haram. Berada di bulan haram. Kemudian kita dalam kondisi berihram. Masya Allah. Sebuah kondisi yang membuat hamba lebih menjaga diri. Tapi kita masuk kepada bab nomor 202. Al-Imam Bukhari mengatakan dalam bab ini, babun sibabul muslim fusuq. Bab menghina seorang muslim itu sebuah kefasikan. Sebuah dosa. Keluar dari ketaatan menuju kemaksiatan. Yang awalnya orang ini terhormat dengan dia menghina, membuli seorang muslim, maka dia yang jadi terhina. Kenapa? Karena Allah memberikan kemuliaan kepada seorang mukmin, lalu dia menghinakan dirinya sendiri gara-gara tidak menjaga lisannya. Di surah Al-Hujurat, di mana Allah bercerita tentang adab dan etika yang harus dijaga, Allah mengatakan di surat Al-Hujurat ayat ke-7 dan ke-8, Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah kata, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada utusan Allah. Kita ini mengkaji kitab Adabul Mufrad adalah tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji tentang ucapan beliau. Kita mengkaji tentang perbuatan beliau. Kita mengkaji tentang perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang-orang Islam yang jauh dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi udah meninggal dunia. Tapi bukan berarti ajaran beliau telah hilang dan pergi. Memang muncul sekte-sekte, aliran-aliran nyeleneh yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, yang mengajak umat untuk meninggalkan Rasulullah SAW, meninggalkan hadis, meninggalkan sunnah.
Padahal Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Beliau sudah meninggal. Tapi hadis-hadis yang beliau sampaikan tetap terjaga. Karena itulah penjelasan Al-Quranul Karim dan panduan hidup seorang muslim. Apa kata Allah? Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Andai kata Nabi itu menuruti kalian dalam perkara-perkara sesuai dengan keinginan kalian, kalian akan tertimpa satu kesusahan. Kalian akan sulit. Kenapa? Karena manusia ini condong dengan hawa nafsunya. Tidak dengan maslahat dia. Masya Allah. Anak kadang-kala berpikir, kenapa sampai hari ini, di era informasi dan transformasi, di era yang begitu mudahnya orang mendapatkan kabar dan berita, masih banyak yang tertipu dengan investasi-investasi bodong. Kenapa? Ya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Anda sempat berpikir, kenapa sih ketika di Jawa Timur ini ada seorang yang mengaku bisa menggandakan uang? Orang pada datang. Karena nafsu. Mereka berpikir 1 juta bisa jadi 2 juta. 10 juta bisa menjadi 20 juta. 1 miliar bisa jadi 2 miliar. Siapa yang tidak tertipu? Tapi kenapa bisa tertipu? Karena dia punya nafsu. Maka Allah katakan, andai kata Nabi SAW mentaati kalian, mengikuti apa yang kalian inginkan dalam banyak perkara, kalian akan susah hidup kalian. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi ini Allah nih. Allah yang membuat keimanan itu jadi kita cintai. Jadi kalau kau cinta salat malam, sebenarnya Allah yang membuat engkau cinta. Allah membuat kita cinta bersedekah. Masya Allah. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menghiasi keimanan itu di dalam hati kalian. Allah ya. Ini salah satu karunia agung dari Sang Pencipta. Kenapa? Kalau urusan dunia kita tahu tuh. Urusan dunia orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, kaya raya. Yang zalim, kaya raya. Yang korupsi umpamanya, wah, korupsi bukan miliaran, triliunan. Hidupnya kaya. Dunia tak ada artinya memang. Seluruh isi dunia ini kalau antum ambil nyamuk tuh, seluruh isi dunia ini. Antum ambil nyamuk, antum ambil satu sayap nyamuk tuh. Kalau sepenuh dunia ini, nilainya itu sama dengan satu sayap nyamuk, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air sama Allah. Ini seteguk air. Bismillah. Anda minum 2 teguk barusan. Kalau dunia dan isinya ini, ya Jakarta aja berapa triliun harganya. Jadi kalau dihargain Jakarta itu berapa triliun. Dengan gedung-gedung yang tinggi. Mungkin ribuan triliun. Itu nilainya nggak sama dengan satu sayap nyamuk. Kalau sama satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang-orang kafir seteguk air. Tapi dunia dan isinya nggak ada artinya buat Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang Allah tidak cintai. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka di ayat ini Allah katakan, tapi Allah lah, walakin Allah habbaba ilaikumul iman
Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang membuat keimanan itu jadi indah di diri kalian, di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah lah yang membuat kita jadi benci dengan kekufuran. Allah yang membuat kita jadi gak suka sama kekufuran. Kita benci dengan kefasikan. Kita akan bicara tentang kefasikan. Jadi kalau kau gak suka sama kefasikan, itu karunia dari Allah. Allah cinta sama kau insya Allah. Tapi kalau kau suka berbuat kefasikan, salah satu bentuk kefasikan itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini. Beliau menyebutkan tentang hadis Nabi SAW. Ada banyak hadis yang intinya mencela seorang muslim, membuli seorang muslim, itu adalah sebuah kefasikan. Jadi kalau kau suka dengan kefasikan, berarti Allah gak cinta sama kau. Tapi kalau engkau dalam kehidupan ini, kalau melihat satu perbuatan dosa, kau jadi benci, maka itu tanda cinta. Wal isyan, dan Allah membuat kita benci dengan kemaksiatan, kekufuran, fusuk, dosa-dosa besar, kemaksiatan, dosa-dosa kecil. Ulaika humur rasyidun, itu kata Allah, orang-orang yang dicintakan keimanan di dalam hati mereka. Orang-orang yang dibikin benci dengan kemaksiatan, dengan kefasikan dan kekufuran, itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kita bisa mengukur diri kita nih, ya, dengan masalah iman dan dengan masalah kekufuran dan kemaksiatan. Apa kata Allah? Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu semua adalah karunia dari Allah dan nikmat. Nikmat itu bukan duit, jemaah. Oke, duit itu termasuk nikmat. Tapi itu nikmat yang akan pergi. Kita akan tinggalkan nikmat itu. Tapi ini Allah sebutkan dalam ayat ini, fadlan minallahi wa ni'mah. Apa tuh karunia dan nikmat? Cinta kepada ketaatan. Suka sholat malam. Suka bersedekah. Suka berbagi. Suka tersenyum. Suka bertutur kata yang baik. Tidak suudzon. Itu tuh nikmat tuh. Itu karunia dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha banyak hikmahnya. Maka kita akan baca nih hadis-hadis berkaitan dengan membuli seorang muslim adalah kefasikan. Bahkan Nabi SAW sudah berbicara tentang mencela, menghina orang ini sejak dahulu kala. Dan ini salah satu tanda kesempurnaan Islam. Qala al-Imam Bukhari rahmatullah alaihi, haddatsana Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarani Yahya bin Zakaria bin Zaidah an Zakaria an Abi Ishaq an Muhammad ibn Sa'ad ibn Malik an abihi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim bin Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Yahya bin Zakaria bin Zaidah, dia meriwayatkan dari Zakaria, Zakaria meriwayatkan dari Abi Ishaq, Abu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ad bin Malik, dia meriwayatkan dari ayahnya Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sibabul muslim fusuq. Membuli seorang muslim, mencaci seorang muslim, atau saling mencaci, itu adalah bentuk kefasikan. Dan kembali, manusia kadang-kala gak sabaran ketika dicaci. Dia akan balas mencaci. Dan kita tahu kenapa kita harus tenggelam dalam kefasikan itu. Pada pekan yang sebelumnya kita udah bahas tuh. Diem. Itu kunci
keselamatan ketika orang dicela. Dan ada malaikat yang membela engkau kalau kau benar. Kalau kau salah, maka kau beristighfar. Seorang muslim itu memang harus punya kepribadian yang jelas dia. Kalau dia salah, dia minta maaf. Tapi kalau dia tidak salah, dia nggak usah balas juga. Dia diem aja. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, perawi hadis ini, kita tahu siapa dia. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang Rasulullah SAW mengatakan Sa'ad bin Malik fil jannah. Dia di surga. Tapi apakah seorang yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW lalu dia tidak beramal? Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia adalah panglima perang Qadisiyah. Dia yang menaklukkan ibu kota Al-Madain, ibu kota Persia. Dalam kondisi dia sakit pun dia datang ke medan perang. Radhiyallahu ta'ala an. Dia yang dipaksa oleh ibunya untuk keluar dari Islam. Ingat firman Allah di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau engkau dipaksa untuk melakukan kesyirikan oleh kedua orang tuamu, maka kau nggak boleh taat. Tapi kau tetap harus menemani mereka dalam kehidupan dunia ini dengan baik. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang ibunya bernazar tidak akan makan dan minum dan tidak akan menyisir rambutnya, dikatakan sampai saat meninggalkan Islam. Dan ibunya melakukan hal itu. Tapi akhirnya Sa'ad ketika melihat kesungguhan ibunya, dia mengatakan, ya ummah, wahai ibunda, lo anna laki mi'ata nafs, kalau engkau memiliki 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu keluar, aku tidak akan tinggalkan agamaku. Kau mau makan silakan, kau nggak mau makan silakan, terserah engkau ibu. Akhirnya ibunya makan. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu mendatangi sebuah majlis tempat kumpulnya orang-orang Ansar yang terkenal, kalau yang kumpul di sana itu omongannya kotor, buruk, jelek tuh. Maka di sini Nabi SAW mendatangi mereka lalu berkata, sibabul muslim fusuq, hati-hati kalian. Membuli seorang muslim adalah kefasikan. Sekarang majlis-majlis menghina, mencela, memaki itu tidak harus di alam nyata, di alam maya pun orang jadi itu. Dan kita kadangkala ikut terjebak dan ikut meramaikan, membuli seorang muslim. Allah ya'in. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Sinan qala akhbarana Fulayh bin Sulaiman qala haddatsana Hilal bin Ali an Anas qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban kana yaqulu 'inda al-ma'tabati ma lah tariba jabinu. Ini hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi SAW 10 tahun. Dia tahu dengan majikannya. Dia tahu dengan tuannya. 10 tahun, bayangin ya. Orang membantu orang lain selama 10 tahun. Di rumahnya, dalam perjalanan. Ada pembantu yang cuma di rumah. Sehingga dia tahu kelakuan bosnya di rumahnya. Di luar nggak tahu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu safaran wa hadaran.
dalam kondisi Nabi bersafar sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik menemani. Dan dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermukim, Anas bin Malik juga menemani. Bayangin. Apa kata Anas bin Malik? Nabi alaihi salatu wasallam itu orangnya bukan yang fahish, yang ngomongnya kotor. Ada tuh penceramah kadangkala mengklaim dirinya seorang ustadz, ngomongnya kotor. Siapa suri tauladan? Nabi SAW bukan. Kalau kau mengikuti Nabi SAW, Nabi itu ngomongnya Masya Allah, halus, kalem. Bahkan Allah mengatakan tentang Nabi SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau bisa berlemah lembut dengan mereka. Atas dasar rahmat Allah. Andai kata engkau itu kasar ngomongnya, keras hatinya, orang akan meninggalkan engkau. Maka di sini Anas bin Malik mengatakan tentang kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, lam yakun fahishan. Beliau kalau ngomong dipilih kata-katanya. Gak kotor omongannya, gak jorok, gak porno, enggak. Wala la'anan. Sifat yang kedua, Nabi SAW gak suka melaknat. Enggak. Jadi kau kalau mengikuti Rasulullah SAW, maka kau tinggalkan. Suka melaknat tuh. Wala sababan, dan tidak suka mencaci, mencela. 10 tahun jamaah, bisa dibayangin nih. Ada orang kerja sama orang lain, kalau kita cuma ketemu sama bos kita, sama atasan kita di tempat kerja, kita nggak tahu dia gimana di rumah. Tapi ini Anas bin Malik tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Karena ada orang-orang yang bertutur kata baik, halus, mulia ketika bersama orang lain, tapi buruk ketika ngomong sama istrinya. Mencaci maki, melaknat, mencela. Anas katakan Nabi nggak seperti itu. La. Kana yaqulu indal ma'tabah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau itu kalau sedang menegur orang, sedang mengkritisi orang, apa yang beliau katakan? Malah kariba jabinu. Kenapa dia? Kok dia akan melakukan itu? Dahinya itu terkena debu dia. Artinya dia mencelakakan dirinya sendiri. Tersungkur tuh. Dengan perbuatan dia bisa membuat dirinya susah. Seperti orang yang tersungkur dan kemudian berdebu dahinya. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dan ini peringatan juga buat orang yang ditegur. Yang kau lakukan tuh bisa menyebabkan kau tersungkur. Engkau melarat, engkau susah hidupmu. Jangan. Kayak gitu tuh. Nggak perlu kita mengeluarkan semua yang dari hutan. Kita keluarin semuanya. Nggak perlu. Tidak perlu kita mengeluarkan semua yang ada di toilet sana. Kita keluarkanlah. Itu Nabi SAW. Beliau juga menegur orang. Beliau melihat kelakuan orang nggak benar nih. Harus dilurusin. Ucapan beliau, malahu. Kenapa dia kok kayak gitu? Tariba jabinu. Terkena debu tuh dahi dia tuh. Maka ini sesuatu yang membuat orang akan sadar. Kau hati-hati kau dengan ucapanmu. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan dari Zubaid. Zubaid berkata aku telah mendengar Abu Wa'il meriwayatkan dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan sibabul muslim fusuq, mencaci, membuli seorang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh atau memerangi seorang muslim adalah kekufuran. Memerangi seorang muslim, membunuh seorang muslim, itu adalah dosa besar. Dan tatkala seorang membiasakan diri melakukan dosa besar tanpa ada penyesalan, lama-kelamaan dia bisa jadi kafir dia. Tatkala dia menghalalkan pembunuhan itu nantinya. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang lisan dan tentang tangan. Lisan itu mencaci, membuli, tangan itu membunuh. Maka dua-duanya adalah sebuah kemaksiatan. Dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Alam semesta ini dijaga tuh. Islam berusaha untuk membuat kehidupan ini jadi indah. Menebar cinta dan kasih sayang. Kalau orang ribut dengan permusuhan-permusuhan lah, Islam tidak menebar permusuhan. Islam itu merangkul. Tapi yang tidak mau dirangkul ya mau gimana, kita tetap berdakwah dan mengajak mereka. Ingat, kefasikan yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menyebabkan hamba itu, kalau orang suka mencaci, suka mencela, itu yang ditakutkan dia nanti jadi su'ul khatimah. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 26, Allah wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah disesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi orang karena terus-terusan melakukan kefasikan, akhirnya dia nggak dapat hidayah dari Allah dan tidak pula dari Al-Quranul Karim. Quran ini kitab hidayah. Gara-gara kefasikan yang kau lakukan, kau suka mencela, suka mencaci maki, akhirnya hidayah itu jadi nggak nyampe. Ya tinggal kita maunya gimana. Sebagian orang mengatakan, iya Ustaz, ana belum dapat hidayah nih, doakan. Baik, engkau kok bisa tidak meniti jalan hidayah itu? Padahal jalan itu terbentang di hadapanmu. Ya, karena beban dosa kadangkala. Dia punya dosa itu yang seharusnya dia tinggalkan. Punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sehingga dia tidak bisa dapat hidayah. Ya, gara-gara dia sendiri. Makanya kalau bicara hidayah itu Ustaz, datang apa disusul? Apa dicari? Ya hidayah itu diminta, dicari, disusul. Dan hidayah itu akan datang. Ketika orang-orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, dia berusaha untuk menjaga lisannya, insya Allah hidayah itu datang tuh sama dia. Karena dia biasa membiasakan dirinya untuk berbuat baik. Kalau kita bicara ikan, ikan itu diburu apa datang? Ya sama tuh. Ikan itu kadang-kala diburu, kadang-kala datang. Kita menyiapkan makanan, kita bikin perangkap, kita pasang, datang tuh ikan. Kita kasih sesuatu yang membuat dia datang. Begitu pula dengan hidayah. Kita minta tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita pun seorang muslim
perlu melihat apa aja yang menghalangi hidayah bisa nggak datang. Oh nih, salah satu dosa adalah membuli orang, mencaci maki seorang. Karena kefasikan itu tidak mengantarkan kepada hidayah. Kefasikan itu mengantarkan kepada dia kekufuran kelaknya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith an al-Husain an Abdullah bin Buraidah qala haddatsana Yahya bin Ya'mur anna Abu al-Aswad ad-Du'ali haddatsahu annahu sami'a Aba Dzarr qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Ya'mur, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith, dia meriwayatkan dari Husain meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Ya'mur. Naam. Bahwasanya Abu al-Aswad ad-Du'ali ini seorang tabi'in. Ini Abu al-Aswad ad-Du'ali yang pernah berpesan, pernah ngobrol sama anak-anaknya. Dia mengatakan kepada mereka, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Nih, seorang tabi'in yang mengatakan, wahai anak-anakku, aku ini telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil. Dan tatkala kalian sudah dewasa. Dan sebelum kalian dilahirkan. Pula suatu doa. Anak-anaknya bingung. Ya abata, kalau engkau berbuat baik kepada kita tatkala kita masih anak-anak. Dan sesudah kita dewasa, kita merasakan, kita tahu tuh kebaikan-kebaikanmu. Tapi bagaimana engkau berbuat baik kepada kita, padahal kita belum ada di bumi ini. Kita belum dilahirkan. Apa kata Abu al-Aswad ad-Du'ali? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu. Ibu. Yang kalian tidak dicela dengannya. Tuh, al-ummu madrasah. Orang kalau mau menikah, pilih ibu buat anak-anaknya. Bukan hanya buat kesenangan dia. Banyak lelaki menikah hanya untuk kesenangan dirinya. Dia lihat wajahnya, dilihat fisiknya aja. Dia pikir cukup tuh. Ya mungkin buat kau cukup, buat anak-anakmu gak cukup. Ibu yang cantik belum tentu bisa mendidik anak-anaknya. Iya. Itu pesannya Abu al-Aswad ad-Du'ali. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak dicela dengannya. Dia mendengar Abu Dzar. Abu al-Aswad ad-Du'ali mendengar Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan. Ini telah melakukan kefasikan. Atau menuduhnya dengan kekufuran. Illa irtaddat alih in lam yakun sahibu. Kecuali tuduhan itu akan balik sama dia apabila teman yang dia tuduh fasik, yang dia tuduh kafir, ternyata tidak seperti yang dia katakan. Balik tuh kepada diri yang mencela. Jadi bisa jadi orang yang mengatakan ya kafir, dia yang jadi kafir nanti gara-gara ucapan dia. Kalau ternyata orang itu bukan orang kafir. Atau dikatakan ya fasik, wahai pelaku kefasikan. Padahal dia nggak fasik, balik ke dirimu. Terus gimana kalau orang ini menuduh orang dengan kefasikan dan benar dia itu orang fasik? Apakah akan balik ke dia? Tidak balik sama dia, tapi dia tetap dosa.
Gimana Ustaz kok tetap dosa? Sedangkan yang dia ucapkan benar. Ya tetap dosa kalau yang dia lakukan itu hanya untuk melecehkan orang yang melakukan dosa itu. Padahal seorang muslim disyariatkan untuk menutupi dosa-dosa saudaranya. Bukan membongkar dosa-dosa dia. Kecuali dia memang orang yang berbuat dosa terang-terangan. Gak usah dibongkar, udah tahu semua dosa-dosa dia. Tapi kalau dia orang yang melakukan dosa dengan berusaha menutupi dirinya. Dan kau tahu, bukannya engkau membongkar dosa dia. Berkoar-koar menyebutkan dosa-dosa dia dan kemaksiatannya. Rasulullah SAW bersabda, Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, dosa-dosanya ditutupin, satarahullah, maka Allah akan menutupin dosa-dosa dia. Maka ingat, engkau menuduh orang lain melakukan kefasikan, melakukan kekufuran, ternyata dia tidak melakukan apa yang kau katakan, maka balik tuh kepada dirimu. Kalau ternyata benar, dia lihat kondisimu. Kau dalam kondisi memberikan nasihat, ya jangan di depan orang. Cari waktu khusus. Tapi yang ada orang kadang-kala hanya untuk memuaskan emosinya, nafsunya. Dia celah fulan, dia katakan fulan seperti ini. Dan benar yang dia katakan. Maka kau dosa. Tugasmu adalah menutupin kekurangan dia. Dan dalam berdakwah ingat kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Kita diperintahkan untuk tidak kasar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, maka narifqu fi syai'in illa zanahu, wa ma nuzi'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali dia akan menjadi penghias keindahan sesuatu itu. Sesuatu jadi indah ketika ada kelemah lembutan. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memburukkan dan mencoreng. Maka tugas kita, karena ya kalau Anda berbicara, ya seorang yang berdakwah, seorang menyampaikan kebenaran. Sekarang semua pada menyampaikan kebenaran. Tanpa ilmu kadangkala. Karena apa? Karena dia pegang gadget. Orang bisa ceramah tinggal pasang HP, ini kayak anak pasang HP juga. Set, udah langsung dia jadi ustadz kondang. Maka hati-hati. Kau harus pelajarin tuh ada bab-bab yang seharusnya dihindari oleh seorang muslim. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. Wa bis sanad an Abi Dzar, sama tuh dengan sanad yang sebelumnya. Dari Abu Ma'mar yang bersambung sampai ke Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali meriwayatkan dari Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Dzar sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar. Wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalika illa harat alaihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengaku-ngaku anaknya fulan padahal dia bukan anaknya fulan, maka dia telah kufur. Tuh. Orang ngaku-ngaku aku ni anaknya fulan padahal bukan. Dia tahu bapaknya. Kalau disebutkan orang bakal gak suka sama dia. Maka dia cari bapak sambung. Padahal bukan bapaknya. Ingat, bapak tiri itu bukan bapakmu. Sehingga seorang anak yang ibunya menjadi janda. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang lelaki. Ingat, bapak sambungnya bukan bapakmu. Atau anak zina. Anak yang lahir di luar nikah yang sah. Maka anak itu anak zina. Nggak boleh menisbatkan kepada bapak biologisnya.
Dia bukan. Dan bisa jadi mau berzina dengan orang lain. Maka perlu diperhatikan. Jangan sampai orang tua itu juga memberikan nasab kepada anaknya yang bukan nasabnya. Kenapa Allah haramkan perzinaan? Karena banyak mudarat perzinaan. Nasab yang tidak jelas akhirnya. Seorang wanita berzina, dia masukkan. Ini ada wanita berzina, dia punya suami, dia na'udzubillah dia berzina dengan orang lain, akhirnya lahir itu anak padahal bukan anak suaminya. Mau nggak mau yang dia nggak tahu, ibunya tahu nih bukan anaknya. Tapi si ibu menasabkan anaknya kepada bapaknya. Hati-hati. Bisa jadi kekufuran ketika kau tahu dia itu anak zina. Lalu wa man idda'a qauman laisa huwa minhum, barang siapa yang mengaku-ngaku qabilah fulan, suku fulan, bangsa fulan, padahal dia bukan dari mereka, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia bawa tuh kursi dia di neraka. Islam ini menghormatin kehormatan seseorang, nasab dijaga jemaah. Dan kita diperintahkan mempelajari nasab kita itu dalam Islam. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil orang lain dengan kekufuran, artinya dia panggil ya kafir, au qala adu Allah, atau dia mengatakan musuh Allah. Musuh Allah. Siapa musuh Allah? Ya, kalau kita lihat Allah berfirman tentang musuh Allah, nah, di surah Al-Anfal Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, tentang orang-orang kafir. Kalian persiapkan untuk menghadapi mereka yang kalian mampu dari kekuatan, dari wamir ribatil khail, dari kuda-kuda itu, tali-tali kuda, turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, yang dengannya kalian membuat takut musuh Allah dan musuh kalian, orang-orang kafir. Karena di ayat sebelumnya, wala yahsabanna alladzina kafaru. Kalau seorang mengatakan musuhnya Allah, ini musuhnya Allah, kau katakan fulan musuhnya Allah. Kalau benar fulan itu musuhnya Allah, benar tuh yang kau katakan, maka nggak akan balik kepada dirimu. Tapi kalau enggak, walaysa kadza illa harat alaih, balik kepada kau yang jadi musuh Allah. Maka nih lisannya jaga banget. Ada orang yang dengan lisannya masuk ke dalam api neraka Jahannam selama 70 tahun. La yulqi bihi balan. Dia nggak peduli dengan omongan itu, nggak dalam bayangan dia. Ustaz, gimana Ustaz, anak kalau selama ini mengatakan itu anak nggak ngerti. Itulah kewajiban seorang muslim menuntut ilmu. Kemana kau selama ini? Hati-hati jadi penulis-penulis yang suka nulis, yang suka ngomong ya. Hati-hati dengan lisannya. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan dan hati kita untuk senantiasa bisa istiqamah. Baik. Masya Allah. Tinggal 2 hadis lagi jemaah dalam bab ini ya. Yang selanjutnya, ini dari Adi bin Thabit qala sami'tu Sulaiman bin Surd rajulan min ashabin Nabi SAW. Sulaiman bin Surd salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam, bahwa Nabi bersabda, ini ucapan Sulaiman bin Surd, istabba rajulani 'inda Nabi SAW. Pernah suatu hari ada 2 orang yang saling mencaci di hadapan, di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Tuh orang kalau marah kadang-kala adabnya hilang, lupa dia dengan majelis. Tidak menghargai majelis itu gara-gara emosi sehingga saling mencela. Faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Kata Sulaiman, salah seorang yang saling mencaci itu marah. Marahnya udah full. Sehingga wajahnya itu, ya biasa orang kalau marah kan jadi
Jadi intafakh itu membengkak wajahnya. Dan berubah wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melihat, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu kalimatan." Aku benar-benar tahu sebuah kalimat. "Law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid." Kalau dia ucapkan, amarahnya akan hilang. Emosi yang dia dapatin akan pergi. Fantalaqa ilaihi rajul. Lalu orang yang mendengar ini langsung berangkat untuk menyampaikan kalimat yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca ketika orang marah. Maka orang yang datang fa'akhbarahu biqaulin Nabi SAW, dan dia kasih tahu dengan ucapan Nabi SAW, yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang ini berkata kepada yang lagi marah tuh, ta'awad billahi minasyaitonirrajim. Kau berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Waqal. Akhirnya yang lagi marah bukan tambah reda marahnya, tambah marah lagi. Dia mengatakan, aturabi ba'san amajnunun ana idhab. Kau pikir aku ada masalah di diriku? Kau pikir aku gila? Sana-sana kau pergi. Itu orang kalau lagi marah. Makanya tadi kembali kepada kalau orang sudah saling mencaci, itu lupa dengan kebaikan. Jadi setan tuh yang saling mencari ucapan-ucapan yang buruk, saling berdusta, dan susah menerima nasihat karena lagi marah. Maka tinggalkan kefasikan itu, Allah kasih hidayah maka. Ini ada pelajaran dari Imam Bukhari bahwasanya orang yang lagi marah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kau harus mengucapkan sesuatu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena orang marah biasanya akan mengeluarkan kata-kata. Dia ingin melampiaskan panci yang mendidih di dalam hatinya. Dia ingin tuangkan panas-panas. Tatkala itu dia katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Angkat suaramu supaya kau dengar tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taib. Yang selanjutnya hadisnya dhaif isnadnya. Dari Khalad bin Yahya, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Abi Ziyad dari Amr bin Salamah dari Abdullah bin Mas'ud. Ma min muslimaini, kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah ada dua orang muslim illa bainahuma minallahi azza wa jalla sitr, kecuali Allah menjadikan tirai buat keduanya, antara keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala ahaduhuma li sahibihi kalimata hujrin, apabila salah seorang di antara kedua orang ini mengatakan ucapan yang buruk kepada saudaranya, faqad kharaqa sitrallah, maka dia telah merobek tirai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala ahaduhum al-akhar anta kafir, kafara ahaduhum. Kalau seorang mengatakan kepada yang lainnya kau kafir, maka salah satu menjadi kafir. Jadi hati-hati berkaitan dengan ucapan-ucapan yang buruk tadi, gara-gara kita sering mengucapkan ucapan yang buruk, yang kotor, yang dibenci, kita menulis mungkin, akhirnya kita jauh dari jalan Allah. Kita jauh dari petunjuk Allah. Dan kita sudah sampaikan berulang kali bahwasanya Nabi SAW mengatakan yang banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Maka jaga lisan kita. Semoga dengan menjaga lisan kita, kita terus bisa berzikir, bisa ingat sama Allah. Sibukkan dirimu dengan zikrullah. Sibukkan tanganmu dengan sesuatu yang bermanfaat. Maka hal-hal buruk yang tidak bermanfaat akan pergi dan menghilang dari engkau. Tapi itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mungkin serahkan kepada Abu Luqman. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal.
Nah, Masya Allah jamaah. Kita semua mungkin pernah dizalimin orang. Ada orang-orang yang bikin kita sakit hati. Kira-kira sikap apa yang bijak? Apakah kita ceritakan kezaliman orang itu, keburukan orang itu kepada saudara kita? Apabila kita menceritakannya, hanya sekedar menceritakannya untuk menuangkan isi hati, maka kita zalim. Kita berbuat riba. Makanya jangan sampai kezaliman orang membuat kita berbuat zalim juga. Kita boleh, kalau kita dizalimin sama orang, kita melaporkan orang itu kepada yang berwajib. Itu kalau kita datang kepada pihak yang berwajib, memang kita cari solusi. Tapi kalau sekedar kita cerita sama sahib kita, ya kita hanya ribain dia aja. Kalau kau ingin minta solusi dari temanmu, gak apa-apa. Gak usah kau sebutkan namanya. Kau datang, syuf, ana punya teman, dia melakukan ini, dan itu. Kira-kira aku sebagai seorang muslim, apa yang harus aku lakukan? Maka di sini, dia menceritakan keburukan orang tanpa orang yang mendengarkan cerita itu tahu siapa yang sedang dimaksud dalam ceritanya. Yang seperti itu insya Allah gak masuk riba. Dan gak apa-apa. Dan kau doakanlah. Daripada kau kasih pahala sama dia, dia menzalimin dirimu, kau akan dapat pahala dia pada hari kiamat, dan kau ribain dia, pahalamu kau akan berikan kepada dia, akhirnya sama aja, kau sama-sama berbuat zalim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, ya pertanyaan yang menarik dari saudara kita di Lampung ini ya. Bagaimana kita membenci saudara kita sesama muslim yang dia berbuat zalim sama kita. Jadi ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudaramu dalam kondisi dia dizalimi dan dalam kondisi dia berbuat zalim. Artinya kezaliman itu tidak memutuskan persaudaraan.
Orang yang dizalimin kita bantu, jelas membantu orang yang dizalimin, bagaimana menghalangi pelaku kezaliman itu untuk menzalimin dia. Bagaimana dengan menolong orang yang berbuat zalim sendiri. Maka salah satunya dengan mencegah dia dari berbuat zalim. Bagaimana kita membenci orang zalim? Nah, kita benci sama orang-orang yang zalim. Tapi bukan kebencian yang mutlak. Karena kita diperintahkan mencintai saudara-saudara kita yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tapi ini orang zalim, tapi kau benci kezaliman dia. Makanya terkadang di satu orang itu berkumpul cinta dan benci. Kalau itu orang kafir, ya benci semuanya lah. Selesai sudah. Tapi kalau dia beriman, berarti kita masih cinta sama dia sebagai saudara kita. Tapi kita benci, inilah yang disebut benci karena Allah ya. Ada orang benci karena sakit hati. Ya, orang kalau benci karena sakit hati bukan karena Allah. Tapi ada orang yang benci karena Allah. Artinya aku benci sama fulan bukan karena fulan nyakitin ana, enggak. Karena fulan telah berbuat dosa. Kita kadang-kadang melihat fulan. Fulan ini enggak ada hubungan sama kita. Tapi kita ngelihat kezaliman fulan. Kita benci dia karena kezalimannya. Tapi ada cinta di diri kita karena dia seorang muslim. Di sini kita diperintahkan untuk menolong dia dengan memberikan nasihat, memberikan arahan kepada dia. Tapi tetap kezaliman yang dilakukan itu kita harus benci. Maka berkaitan dengan apakah kebencian kita benci sama saudara kita yang suka menfitnah kita umpamanya. Maka bencinya karena Allah, bukan karena sakit hati aja. Tapi karena yang dilakukan nggak benar. Dan kau cinta sama dia. Karena dia muslim, kau saudaramu. Kalau kau lihat ada orang kafir pun kita diperintahkan untuk mengajak dia kepada kebaikan. Apalagi ini saudara kita muslim. Maka kecintaan kebaikan untuk dirinya itu harus ada pada dirimu. Untuk memberikan nasihat kepada dia. Berdoa untuk dia. Semoga dibukakan pintu hidayahnya. Nabi SAW berdoa kebaikan buat orang-orang kafir akan mendapatkan hidayah mereka. Itu Nabi SAW. Maka kita pun paling tidak yang bisa dilakukan adalah membenci kezalimannya. Kemudian kebencian itu membuat kita memberikan nasihat kepada dia. Atau kalau kita udah Ustaz, aku nggak mau hubungan sama dia, nggak ada masalah kalau nggak hubungan sama dia, tapi kau doakan dia. Semoga dia dapat hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, iya. Bagaimana kalau tadi dikatakan kita sudah paham tentang hukum mencela, melaknat seorang muslim. Bagaimana kalau yang dilaknat tuh orang-orang di luar Islam? Tadi baru saja kita sampaikan bahwasanya Rasul SAW, beliau pernah mendoakan keburukan buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan itu diperbolehkan. Kita sampaikan bahwa itu diperbolehkan kita mendoakan keburukan buat mereka. Tapi kalau kita berdoa kebaikan buat mereka itu lebih mulia. Kita boleh minta kehancuran buat mereka. Yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sahabat-sahabatnya dibunuh, yang 70 penghafal Al-Quranul Karim. Di sini Nabi SAW beliau salat kunut nazilah. Dan boleh kita mendoakan kebaikan buat saudara-saudara kita dan memohon kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka.
Kita mengatakan Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, umpamanya. Kita minta, ya Allah, Engkau yang menurunkan Alkitab, yang menggerakkan angin, hazimal ahzab. Engkau yang menghancurkan kelompok-kelompok itu, ihzimil liyahudil kafratil. Kita minta sama Allah, mereka yang melakukan dosa-dosa itu, mereka yang mendolimi saudara-saudara kita, semoga mendapatkan azab dari Allah. Nggak ada masalah. Tapi kita perlu juga mendoakan kebaikan. Karena terus terang jamaah, Nabi SAW ketika dilemparin batu pulang dari Taif, berdarah-darah tuh kakinya. Sebuah kezaliman. Nabi, bukan muslim biasa nih. Ketika Nabi ditawarin sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan 2 bukit kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif, Nabi nggak mau. Nabi mengatakan, arju an yukhrijallah min aslabihi man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi-generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi tadi Anda sampaikan bahwasanya itu boleh kita mendoakan keburukan buat mereka yang telah melakukan kezaliman, boleh. Tapi kita juga mendoakan kebaikan, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Itu penting juga buat kita. Tapi dalam kondisi-kondisi yang memang mendesak, ya kita doakan qunut nazilah umpamanya buat mereka yang isinya memang adalah doa keburukan buat mereka, itu diperbolehkan. Dan doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jemaah. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di sana, itu tidak mustahil terjadi di negeri kita. Apa sih kemuliaan Indonesia secara geografis, memiliki keutamaan? Kayaknya nggak ada sih yang Anda tahu. Tapi Masjidil Aqsa kita tahu tempat Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tuh. Ternyata Allah tidak belain mereka. Artinya yang kita lihat sekarang ini kondisinya, ya umat Islam di sana tertindas, terzalimi. Padahal negeri itu mulia. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Karena Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Bayangkan, Allah akan bukakan. Tapi tatkala kita menemui jalan buntu sejak tahun 65, bukan 65 ya, sebenarnya Palestina itu sejak tahun 48 itu diserahkan oleh Inggris kepada Israel. Tahun 48, 3 tahun setelah merdekanya negeri kita. Kita kalau sekarang merasakan Indonesia 72 tahun ya merdeka, tuh Israel ada di situ, ya tinggal kurangin 3 tahun. 69 tahun tuh sudah di sana. Sampai saat ini tidak ada jalan keluar dan kezaliman terus bertambah. Masalah di mana? Di kita masalahnya. Di umat Islam. Kalau Allah bersama kita, selesai semuanya. Tapi kalau Allah meninggalkan kita, ya udah. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran penting jemaah dari kejadian Yahudi di Palestina. Dan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana, apa yang menyebabkan Allah tidak menurunkan bantuan kepada mereka, apa yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doa-doa mereka. Pasti ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah dosa-dosa. Dan di antara dosa yang paling buruk adalah dosa riba. Riba. Itu Nabi menyebutkan secara khusus tentang dosa riba. Dan Allah mengatakan orang yang melakukan riba adalah
orang-orang yang sedang mengumumkan perang sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengumumkan perang sama mereka. Dan kita lihat negeri kita penuh dengan riba. Umat Islam seharusnya mereka kembali kepada Allah. Dan semoga Allah membantu saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Kalau sedang mencela, menghina, kayaknya tidak menyelesaikan masalah. Tapi doakan dan memperbaiki diri. Memperbaiki diri sehingga Allah akan memperbaiki kondisi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Betul nih, keluar dari tema nih. Berkaitan dengan masalah rokok. Dan yang kedua masalah sholat berjamaah ya. Berkaitan dengan rokok ya. Memang kalau kita lihat, ilmu pengetahuan itu berkembang. Artinya mungkin rokok tidak ada di masa Rasul SAW. Sehingga terjadi ijtihad para ulama menentukan hukum rokok berdasarkan ya Al-Quran dan Sunnah. Sebagian mengatakan makruh. Mereka berpandangan bahwasanya rokok itu ya kalau dilakukan nggak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Dilakukan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Berarti dilakukan rugi sebenarnya. Kenapa? Karena dilakukan kehilangan pahala kau. Dan kita tahu sistem dagang orang-orang yang berpikiran dagang, dia kalau buka toko dapat keuntungan 1 juta. Kalau buka toko dia dapat keuntungan 1 juta. Tapi gara-gara tutup, karena anaknya sakit, umpamanya, dia rugi 1 juta. Padahal keuntungan yang belum didapat, itu pun sama dia sudah dihitung keuntungan. Bagaimana dengan orang yang kehilangan pahala? Tentunya akan merugi. Ini pendapat yang pertama mengatakan makruh umpamanya. Yang kedua mengatakan haram. Haram artinya nggak boleh kamu melakukan itu. Dan dunia ya secara umum itu sudah memerangi rokok. Karena semuanya sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Kalau kita bicara tentang hukum itu kadangkala berubah dengan perkembangan ilmu. Kalau dulu dikatakan makruh ya karena orang dulu cuma tahu ya makruh, soalnya rokok itu bau ya. Orang bisa bikin batuk, berbahaya seperti itu. Tapi sekarang ini pemerintah kita sendiri itu ana lihat sebenarnya sudah hampir mengharamkan rokok. Dia sudah mengatakan rokok itu membunuh. Dan orang yang berakal tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang dapat membunuh dirinya. Terus apa dalilnya rokok itu haram? Tugas Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengajarkan kebaikan. Anak bacakan ayatnya. Afwan.
Nah, di surat Al-A'raf ayat 157, Allah menceritakan tentang Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Nabi kita itu yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu menghalalkan bagi umatnya yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang berbahaya. Khaba'ith ini sebagian terjemahkan yang menjijikkan. Sebagian ulama mengatakan yang membahayakan. Jadi semua yang membahayakan itu. Dan kalau kita bicara bahaya ya tingkatannya mungkin beda-beda. Ada bahaya yang sampai bisa menghantarkan kepada kematian. Itu Nabi. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Belum mengharamkan yang khabith-khabith. Dari sinilah muncul fatwa haramnya rokok dari banyak ulama. Karena berbahaya. Cuma memang negeri kita, terus terang negeri kita ini surganya para perokok. Surganya. Di negeri-negeri lain, mereka memerangi rokok itu salah satu caranya dengan memahalkan rokok. Pajaknya rokok itu di beberapa negeri 700 kali lipat. 700 kali lipat. Dan di negeri-negeri kafir, kalau Anda boleh sebut seperti itu, yang Anda tahu, tahu dari informasi teman-teman yang di Amerika, umpamanya dia mengatakan, anak di bawah umur 18 tahun nggak boleh beli rokok. Jadi beli rokok tuh pakai KTP kemungkinan. Di negeri kita, wallahi anak kecil umur 5 tahun berangkat beli rokok. Buat ayahnya. Dan dijualin kayak gitu. Karena memang katanya ya bisnis rokok termasuk menguntungkan. Pajaknya juga besar. Ya. Anda lihat pendapat yang mengatakan haram itu lebih kuat. Dan seharusnya seorang meninggalkan rokok. Kau bicara secara kesehatan. Bicara secara ekonomi. Kau bicara ekonomimu. Ekonomimu sendiri. Habis duit buat itu. Kesehatanmu habis dimakan dengan itu. Kau membahayakan anak-anakmu. Orang tua lah kalau melihat anaknya umur 5 tahun ngerokok dia akan marah. Lalu anaknya 5 tahun, ayah kenapa kau larang ki anak? Haram emangnya rokok. Sedangkan ayah sendiri ngerokok. Maka berkaitan dengan rokok, tadi yang sampaikan tentang dua pendapat para ulama. Mungkin ada pendapat yang lain. Tapi yang jelas sekarang sudah ya merokok di tempat umum nggak boleh, di tempat-tempat disediakan tempat khusus buat perokok umpamanya. Kenapa? Karena semua sepakat kalau rokok ini berbahaya dan tidak ada gunanya. Ya ada gunanya Ustaz. Orang ya kalau kita bicara gunanya rokok, semua yang buruk itu ada kegunaannya. Sampai sabu-sabu pun ada kegunaannya. Minuman khamr ada kegunaannya, tapi kegunaannya itu sedikit dan bahayanya yang lebih banyak. Itu berkaitan dengan rokok ya. Semoga ya teman-teman yang mungkin ya Ustaz Ana sudah candu rokok bertahun-tahun ngerokok susah untuk meninggalkan dia. Ana faham bahwasanya beratnya orang yang sudah kecanduan rokok untuk meninggalkan rokok, tapi kau minta sama Allah. Kau minta, kalau kau benar minta sama Allah, doa ya Allah mudah-mudahan aku bisa berhenti ke rokok. Insya Allah kasih kekuatan kepadamu. Ini berkaitan dengan rokok. Yang kedua berkaitan dengan sholatul jamaah. Bagi orang-orang laki-laki ya. Nabi SAW itu menyuruh yang lelaki ke masjid. Jadi kalau kita bicara fikih perintah, fikih sunnah. Ya namanya perintah dari Nabi SAW. Kau laksanakan. Apa kau akan mengatakan, Ustaz ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Oke ya ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Tapi sebagai seorang muslim, kalau diperintahkan oleh nabinya, pantas engkau menawar perintah Nabi SAW. Jangan itu, seorang anak ketika diperintahkan oleh orang tuanya, diperintahkan, nak, tolong ambilkan air buat ayah. Apa pantas seorang anak mengatakan kepada ayahnya, afwan ayah, perintah ayah ini sunnah apa wajib? Nggak pantas. Dan slogan seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Kalau kau nggak bisa ke masjid, oke, ada alasan. Kau kata ya Allah, aku nggak bisa ke masjid, masjidnya jauh banget dan badanku sakit. Tapi seorang muslim dengar azan, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kau dipanggil bosmu datang. Digaji berapa kau sama bosmu? Kau dipanggil sama
panggilan dari Allah Jalla Jalal, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka seorang lelaki hendaklah berusaha untuk sholat ke masjid ya. Tinggalkan rumahmu, berkumpul dengan saudara-saudara muslim, dan di situ tuh Nabi SAW mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Itu Nabi mengatakan SAW. Salat di mana? Di masjid. Kadang-kala Nabi SAW habis salat subuh itu tanya sama sahabatnya, "Asyahidun fulan, fulan salat enggak? Fulan salat enggak?" Di absen tuh mereka tuh. Karena memang ini salah satu tanda keimanan seseorang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Siapa yang memakmurkan masjid Allah? Kalau kita enggak memakmurkan masjid Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, tentang seorang anak yang ngasih nasihat orang tuanya, tapi malah dibalik dimarahin oleh orang tuanya, dan kadang-kala dimarahin orang tuanya tanpa sebab karena orang tuanya pusing. Ya, antum harus sabar. Ya jamaah, bicara ngasih nasihat orang tua, itu adabnya harus dijaga. Kau kalau mau ngasih nasihat orang tua, yang pertama, kau harus memperbaiki etikamu sama orang tua. Sebelum ngomong nih, kau sudah tunjukkan kebaikan. Kau tambah sopan, tambah santun, ya, bawa oleh-oleh buat orang tua, pijitin orang tua, ngobrol yang baik, ya, macam-macam. Setelah itu kalau kau dimarahin, kau sabar. Nabi Ibrahim dimarahin sama bapaknya, diusir sama bapaknya, mau dirajam sama bapaknya. Padahal beliau udah santun. Tapi kalau kita ini, kita perlu koreksi diri kita. Kayaknya ada yang salah cara menyampaikan. Kondisinya nggak tepat kita ngomong sama orang tua. Kau lihat, orang tua lagi pusing, lagi mikirin utang, kau kasih nasihat, maka diusir kau. Tapi kalau orang tua lagi senang, kau bawakan sesuatu macam-macam, kau ngomong orang tua, "Ayah, kalau ayah nggak keberatan, ada yang ingin aku omongkan ayah. Ya, aku mohon maaf dulu ayah." Kalau ternyata nggak bisa dengan omongan, kau lewat tulisan. Karena kadang-kala anak ini, kalau lewat omongan, akhirnya berbantah-bantahan sama orang tuanya. Dan orang tuanya merasa, oh kau itu sok tahu, sok pinter. Betul, karena orang tua merasa, kau itu lahir kemarin. Bapak yang ngajari kau jalan, yang ngajari kau baca. Sekarang kau pura-pura jadi ustadz, jadi macam-macam pokoknya. Jadi wajar orang tua seperti itu, tapi kita yang sabar sambil didoain orang tua kita. Kalau tadi dikatakan orang tua marah tanpa sebab, ya kadang-kadang sebabnya kau nggak tahu, ada sebabnya. Karena kalau orang marah-marah tanpa sebab, orang ketawa tanpa sebab, itu orang nggak waras. Tapi orang tua itu pusing tadi kau katakan. Dia pusing, akhirnya kau jadi bahan marah. Kadang-kala orang tua mobilnya keserempet becak, sempret apa, pulang marah-marah sama semua anggotanya, seanggota keluarga, istri dimarahin, anaknya pembantu dimarahin. Mereka, ini gimana sih, nggak ada sebab? Ada sebabnya. Maka kau carikan alasan buat orang tuamu. Ketika dia marah, kau carikan alasan buat orang tuamu. Kau dengarkan dengan baik, jangan dibantah kalau orang tua marah, dan jangan dijawab. Setelah itu, kau tanya, ayah apa yang bisa ana bantu ayah? Ana mohon maaf kalau ana sudah bikin ayah marah umpamanya. Maka seorang anak harus terus merendah ketika nasihat orang tua, dan terus berharap semoga orang tuanya dibukakan pintu hatinya. Ya, kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dengan ibunya ya. Dia sama ibunya yang masih non Islam, sampai akhirnya dia minta doa Nabi SAW. Maka terus berdoa, terus jaga etika, semoga Allah memberikan hidayah dengan kesabaranmu, dengan doa-doamu.
kita tunggu rahmat Allah turun. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.